Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema. Nah, untuk mempersingkat waktu, kalian bisa melihat screen yang di-share Bu Irvi berikut ini. Sudah terlihat atau belum? Ada, Bu. Ada. Sudah terlihat? Ini kemarin bukunya udah di-download atau belum? Udah. Nah, di kelas 6 ini kita akan belajar tentang selamatkan tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Kita masuk ke subtema 1, yaitu tumbuhan sebagai sahabatku, dan kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, sekarang kalian bisa melihat ini gambar. Nah, perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Coba Bu Irvi mau nanya, di sini ada gambar, ya kan? Nah, coba cari manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba Bu Irvi mau nanya ke Arya. Coba Arya, apa kira-kira manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Perbenahkan. Oh. Apa? Tumbuhan itu buat apa? Buat Gimana? Sebagai apa? penghijauan. Penghijauan. Oke, boleh. Tumbuhan itu sebagai sumber kehidupan atau sebagai penghijauan bisa. Arova, coba apa lagi manfaatnya tumbuhan bagi kehidupan? Bisa dibuat apa tumbuhan itu? Makan. Oke, tumbuhan itu bisa dibuat makanan. Ya benar, makanan bagi manusia, makanan bagi hewan itu bisa. Ini kan ada gambarnya ya, ada kelinci yang makan wortel, wortel termasuk tumbuhan. Berarti dia itu juga bisa buat untuk makanan, sumber makanan. Oke, betul. Tadi udah bilang, Arya udah bilang sebagai tadi sumber kehidupan, penghijauan, terus kemudian Aro itu sudah bilang tadi itu adalah sebagai sumber makanan, itu bisa. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jagung. Coba dibaca. Ade Rosyad. Ade Rosyad. Ya. Ya, coba Ade Rosyad dibaca. Ini paragraf pertama. Bagaimanakah jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang dapat diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi ini adalah tentang jagung. Kita belajar tentang jagung. Jagung itu adalah merupakan salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia. Nah, jagung itu adalah merupakan salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia. Salah satunya itu adalah di Madura. Madura itu menjadikan jagung itu sebagai makanan pokoknya. Kenapa? Karena jagung itu adalah merupakan penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oke, next. Selanjutnya, kita baca dulu paragraf yang kedua. Tunggu, kita dulu yang paragraf yang kedua. Coba dibaca Rasya sampai Birpi kenalan. Kalau misalnya, perhatikan, kalau misalnya kalian masuk keluar, matikan aja kameranya. Karena ini sinyalnya kayaknya jelek. Misalnya keluar masuk, tapi kalau yang tidak bermasalah dengan sinyal, nggak usah dimatikan. Tapi kalau yang bermasalah dengan sinyal, bisa mematikan kameranya. Biar itunya nggak terlalu banyak. Oke, next. Selanjutnya coba dibaca Arya Satya Sultan. Coba Arya dibaca paragraf yang kedua. Orang petani jadi memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Jagung yang berbentuk seperti tongkol dan mengalami. Nah,
Jagung itu dimulainya dengan menanam bijinya, yaitu 3-4 hari itu bakal tumbuh. Nanti kalau tumbuh berarti akan terus membesar 3 hingga 3,5 bulan. Nah, seperti itu jagung. Terus kemudian paragraf yang keempat, coba dibaca. Bu Yurfi minta tolong dibaca setelah Arya. Rasya Putra Pratama. Paragraf yang keempat. Kelihatan nggak ini tulisannya? Atau mau dibesarin sama Bu Yurfi? Udah terlihat? Udah. Oke, udah. Sok, silakan dibaca. Arya. Paragraf yang keempat, yang ini. Nah, dibaca. Bunga halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut terdapat tepung ketika angin tertiup. Tepung bagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah. Bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, ini kalian bisa melihat ya, di jagung itu, ini ada gambarnya ya, di jagung itu di atasnya itu kan ada kayak helai-helai rambut ini. Nah, ini nanti itu kalau misalnya di sini itu adalah terdapat tepung sari. Nah, terdapat tepung sari ini nanti itu tertiup angin. Nah, yang tertiup angin itu akan jatuh di kepala putik. Nanti jadilah buah jagung. Nah, ini jadi pembuahan, jadi nanti akhirnya jadi jagung yang baru. Nah, oke, selanjutnya dibaca selanjutnya Akmal Nurjaman. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dinamakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, pernah kan kalian buat jagung, makan jagung kalau misalnya dibuka, nah itu kan pas dibuka, nah itu kan rambutnya itu kan ada rambutnya, nah terus kemudian di dalamnya itu juga ada apa namanya biji jagungnya yang berwarna kekuningan. Nah itu kalau sudah matang bisa dimakan manusia. Oke, terus selanjutnya paragraf yang terakhir dibaca coba Muhammad Rizal. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, pinter. Jadi kalau jagung tadi kan udah dijadikan konsumsi sama manusia tuh terakhir. Nah, setelah itu kalau misalnya pengen biji jagung itu jadi tanaman baru lagi, maka manusia itu harus menanam biji jagung yang sudah tua lagi. Jadi kita ulangi lagi awalnya supaya menjadi jagung yang baru. Nah, itu adalah tentang perkembangbiakan jagung. Nah, sekarang Bu Irvi mau nanya sama Arkan. Bu Irvi mau nanya, jagung itu berarti proses pembuahannya, ya kan, penanamannya itu dimulai dari apa? Dari apa? Arkan, dari apa? Kok bisa ada jagung itu tadinya kita nanamnya itu dari apa? Ayo, dari apa? Ada yang tahu nggak? Jagung. Ada. Siapa? Dari apa? Dari apa? Jagung. Nah, kalau yang memperhatikan pasti tahu ya. Jadi walaupun kita belajarnya online seperti ini harus tetap konsentrasi, harus tetap fokus. Kalau yang memahami pasti tahu. Tadi kan penjelasan Bu Irvi. Jadi ya kan tanaman jagung ini ya kan ya dimulai berkembangbiaknya itu dimulai dengan kita itu menanam bijinya. Nah, itu. Jadi kita mulai menanam bijinya. Nah, ini adalah tentang perkembangbiakan jagung. Nah, nanti perhatikan tugas kalian yang pertama. Ya, ini mah ada 2 tugasnya nanti untuk yang tema. Tugas kalian yang pertama itu adalah nanti sama Bu Irvi di-share. Kan kemarin bukunya udah di-download atau belum? Udah. Nah, tugas kalian yang pertama itu adalah di halaman 4.
Ada di halaman 4, tugasnya itu yang pertama itu adalah bacalah dengan seksama, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Nggak usah dibikin diagram, tidak usah dibikin diagram, tapi Bu Irvi mau kalian menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Ini paragrafnya tadi ada berapa? Kita coba hitung ya. Segini itu namanya adalah satu paragraf. Ya, ini satu paragraf. Paragraf yang pertama, ini paragraf yang kedua, ini paragraf yang ketiga, ini paragraf yang keempat, dan ini adalah paragraf yang kelima. Nah, sebelum itu Bu Irvi mau nanya, ada enggak yang tahu apa itu yang dimaksud dengan ide pokok? Apa itu ide pokok? Ada yang tahu? Ide utama, benar. Ide pokok itu adalah ide utama. Lainnya lagi apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Kelamaan libur ini kayaknya. Ide pokok itu, ya kan? Ide pokok itu adalah, dengarkan ya, ide pokok itu adalah setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok. Yang dinamakan ide pokok itu adalah yang penting, kalimat yang penting. Nah, coba kalimat paragraf pertama kita lihat. Dari beberapa kalimat, ya kan dinamakan kalimat itu kan sampai titik. Ya kan, sampai titik. Ini namanya satu kalimat. Nah, ini yang dikasih biru-biru sama Bu Irvi. Ini namanya adalah satu kalimat. Kemudian selanjutnya di Indonesia. Nah, ini juga adalah sampai di sini. Ini adalah kalimat yang kedua sampai titik. Terus kemudian yang terakhir ini itu adalah kalimat yang ketiga. Nah, jadi yang dinamakan ide pokok itu adalah kalimat yang paling penting atau inti dari paragraf tersebut. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian di paragraf yang pertama ini ide pokoknya itu yang mana? 3. Yang mana? Yang mana? Nah, yang ketiga, betul sekali. Kenapa yang ketiga? Karena dari ketiga kalimat ini yang paling memiliki peran yang sangat penting itu adalah yang nomor 3. Jagung adalah merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Udah ya, ngerti ya untuk paragraf yang pertama. Nah, sekarang kamu lihat sekarang lihat paragraf yang kedua. Kira-kira menurut kalian mana yang masuk dari ide pokoknya? Yang mana? Yang paragraf yang kedua mana? Paragraf yang kedua kira-kira yang mana ide pokoknya? Halo? Yang kalimat keempat mungkin. Kalimat yang keempat. Kalimat yang keempat itu berarti yang paling penting aja. Yang paling penting. Yang paling penting kira-kira yang mana? 2. Masa? 2, Bu. Enggak, bukan. Mana? 3. Bukan. 1. Yang ini, iya betul sekali kalimat yang pertama. Seorang petani jagung itu memulai perkembangbiakannya itu dengan menanam biji jagung. Nah, itu adalah kalimat ide pokoknya. Jadi jagung itu untuk memulai perkembangbiakannya itu dimulai dari untuk menanam biji jagung. Nah, itu paragraf yang kedua. Nah, nanti kalian cari paragraf ketiga ditulis apa ide pokoknya yang apa. Nah, paragraf keempat ide pokoknya yang apa, paragraf kelima itu ide pokoknya apa gitu. Ya, itu tugas yang pertama. Sudah siap? Siap. Oke, nah selanjutnya itu kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Kalau yang malam itu sudah belajar, pasti tahu apa artinya itu perkembangbiakan generatif. Ada yang tahu? Apa? Generatif. Bu. Perkembangbiakan generatif.
Nah, ini. Nah, perkembangbiakan generatif. Nah, ini coba dibaca apa ini coba? Coba dibaca Kalista. Apa ini perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, jadi dinamakan perkembangbiakan generatif. Generatif itu artinya adalah secara kawin. Ya kan? Perkembangbiakan itu ada dua. Ada perkembangbiakan vegetatif dan ada perkembangbiakan generatif. Kalau generatif itu artinya adalah secara kawin. Kalau vegetatif itu adalah secara tidak kawin. Ya kan? Nah, secara generatif itu dilakukan dengan cara penyerbukan dan pembuahan. Nah, kalau misalnya generatif itu terjadi pada tumbuhan, tumbuhan itu yang memiliki bagian-bagian lengkap. Nah, dinamakan bagian-bagian lengkap apabila tumbuhan tersebut memiliki mahkota. Nah, ini kemudian ini adalah benang sari, ada kelopak, di sini ada bakal biji, ada dasar bunga, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari. Nah, ini harus dimiliki oleh bunga tersebut. Jika bunga tersebut memiliki bagian-bagian ini, maka dapat dipastikan perkembangbiakan yang dilakukan itu adalah perkembangbiakan secara generatif atau secara apa tadi generatif itu? Secara kawin. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu prosesnya itu adalah melakukan dengan menggunakan penyerbukan. Prosesnya itu adalah dengan penyerbukan, yaitu lekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, mana serbuk sarinya? Nah, ini kamu bisa lihat di sini. Ya kan? Nah, serbuk sari ke kepala putik. Nah, serbuk sarinya itu ada di sini. Nah, dia jatuh ke kepala putik. Nih, yang ada ininya nih. Nah, yang warna bulat-bulatnya ini. Nah, ini dia itu adalah serbuk sari. Dia jatuh ke kepala putik yang ada di tengah ini. Akan terjadi pembuahan. Nah, oke. Sorry. Nah, oke, sudah. Oke, selanjutnya. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, maka dia itu akan menuju bakal biji. Kemudian serbuk sari itu akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, ini kalian bisa melihatnya ya. Nah, hasil dari pembuahan itu namanya adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Terus kemudian lembaga itu akan menjadi calon tumbuhan baru. Nah, nih ada contoh beberapa tumbuhan yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif, yaitu padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, ini ada contohnya ya. Tugas kalian yang kedua, ya kan? Tugas kalian yang kedua, tadi yang pertama kan mencari ide pokok. Nah, itu adalah menggambar. Siapa yang suka menggambar? Pasti semuanya suka menggambar ya. Tugasnya yang kedua adalah gambar di buku tema kalian, kan? Gambar di buku tema kalian menggambar bagian-bagian bunga. Nah, kayak begini aja. Gambar kayak ini. Nih, kayak ini. Nih, ada mahkotanya. Nah, ini yang diburu-buruin sama Bu Irvi. Kelihatan di sana ada mahkotanya, benang sarinya, kelopaknya, dasar bunga. Nah, ini kamu tulis bagian-bagian bunga. Nah, ini tugasnya yang kedua. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Itu tugasnya yang kedua ya. Itu tugasnya yang kedua. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya keluar masuk sama Bu Irvin nanti bisa ngeliat ke YouTube ya. Nah, itu adalah tugas kalian yang kedua. Nah. Oke, udah cukup untuk temanya. Jadi tugas temanya Bu Irvi sampai di halaman 5 aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Jadi yang pertama itu adalah kalian mencari ide pokok dari setiap paragraf. Nah, ini
Ini pokoknya dikerjakan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis. Ya kan? Nah, nanti tulisannya seperti ini nih. Sebentar ya. Verifikasi contoh. Oke. Bu Irvi stop dulu. Rita belum masuk aja ya dari tadi. Oke, tugasnya di sini ada 2. Kalian bisa menulis di sini ya nanti sama Bu Irvi itu ya. Nah. Suara Bu Irvi terdengar jelas tidak? Jelas. Jelas ya. Jelas. Nanti kalian kerjakan tugasnya ini dulu. Yang cari paragraf. Jadi istirahat dulu. Istirahat dulu nanti kan sekarang udah jam berapa itu? Hampir jam 9 ya. Nanti istirahatlah 15 menit. Nanti kita mulai lagi jam 9 lebih 1/4 buat belajar matematika. Ya. Oke. Jadi ini dikerjain dulu. Nah, ini nanti ditulisnya seperti ini. Wait. Bu Irvi share dulu. Ya. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah. Apa-apa ya, namanya juga belajarnya melalui daring yang seperti ini. Nah, nggak apa-apa, kita tulis dulu. Nanti di buku temanya ditulis seperti ini. Tema 1. Tema 1. Selamatkan. Kelihatan nggak tulisannya? Ya. Kan ya, selamatkan makhluk hidup. Oke, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, terus yang kedua, subtema 1. Subtema 1. Dia belum masuk-masuk aja ya. Subtema 1 di bawahnya pembelajaran 1. Oke. Nah, kalau udah tadi tugas pertama itu apa yang pertama? Yang pertama itu apa tadi? Mencari ide pokok. Sorry, maaf. Ya, betul sekali. Yang pertama itu adalah tugasnya mencari ide pokok setiap paragraf. Nah, kalian bisa tulis ya. Kayak gini tulisannya. Terus kamu tulis paragraf 1. Paragraf 1 apa? Nah, terus kemudian paragraf 2 itu apa? Ya. Terus paragraf 3. Tadi sampai berapa paragraf? 5. Oke, kalau yang mengamati pasti ingat. Paragraf paragraf 4. Dan yang terakhir itu adalah paragraf 5. Nah, seperti ini tugasnya ya. Bisa? Bisa ya? Ya. Oke, nah selanjutnya tugas yang kedua. Nah, ini udah mau out of time. Tugas yang kedua. Tugas yang kedua tadi itu apa? Menggambar mungkin. Menggambar, menggambar bagian-bagian bunga. Oke, sudah? Kan seperti di buku paket. Halaman berapa tadi ya? Halaman berapa tadi? Halaman bentar. Halaman 4 ya? Halaman 5. Halaman 5. Halaman 5. Udah cukup, itu tugasnya aja. 2 ini aja tugasnya ya. Bisa? So, sekarang silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan dulu sama Bu Irvi ditunggu. Nanti kita join lagi
Bu, kalau gambarnya kan belum beres, nggak apa-apa. Kalau gambar mah bisa nanti. Yang penting kerjain aja dulu. Nanti jam 9:15 ya. Jam 9:15 kalian masuk Zoom lagi. Kita akan belajar matematika. Siap? Ya udah, dicukupkan dulu sama Bu Irvi untuk hari ini. Untuk belajar temanya, tugasnya hanya 2. Yang pertama mencari ide pokok setiap paragraf, dan yang kedua itu adalah menggambar bagian-bagian bunga. Nah, oke. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan kalian mulai mengerjakan tugas, ditulis di buku temanya. Kalau ada yang kurang jelas, kalian nanti bisa melihat di YouTube Bu Irvi. Ya, nanti kalian dikasih linknya sama Bu Irvi. Ya. Nah, oke. Udah ya, cukup ya, jam 9:04 ketemu lagi untuk belajar matematika. Jeda waktunya silakan buat mengerjakan tugas ini. Oke, Bu Irvi akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Kerjain dulu ya. Oke. Semangat.